Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tuntunan kuasa-Mu. Ajari kami untuk dapat menjalani hidup kami dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Ajarilah kami untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan mensyukuri hidup kami, bahwasanya semua yang terjadi dan yang akan terjadi dalam hidup kami ada di dalam pengasihan-Mu. Oleh sebab itu kami mau belajar dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Senin 8 September 2025, tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 9. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai nunga mandok ro ujui tu portibion panodang nasitongi, na manodangi nasajolma. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita dikatakan pada hari ini, terang yang sesungguhnya. Jika dikatakan terang yang sesungguhnya, berarti ada terang yang tidak sesungguhnya. Terang palsu, terang yang pura-pura, terang yang sementara. Tetapi jika dikatakan terang yang sesungguhnya, terang ini akan terang benderang dan terang selama-lamanya. Apakah yang dimaksud dalam renungan ini? Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia sedang datang di dunia, artinya dia ada bersama-sama dengan kita. Terang yang menetap, terang yang kekal selama-lamanya. Jika terang itu datang, tidak ada lagi kegelapan. Jika terang itu ada, segala hal-hal yang menakutkan akan sirna. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk menerangi kehidupan manusia, untuk mengusir segala kegelapan, yaitu dosa-dosa, sehingga manusia hidup dan terang di dalam Dia. Terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, terang yang murni, yang asli, yang sejati, tidak sementara, tidak berpura-pura. Jadi dalam renungan kita di dalam hari ini dikatakan Yesuslah terang yang sesungguhnya. Yesuslah sumber terang yang memberikan sukacita kepada dunia. Dia menerangi setiap orang. Dia selalu hadir dimanapun dan kapanpun. Di tengah-tengah kehidupan manusia yang berbeda-beda. Berbeda suku, bangsa, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes menegaskan Yesus bukanlah hanya seorang guru. Melainkan dia adalah firman yang hidup. Firman yang menjadi manusia. Menjadi terang sejati bagi setiap kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarkanlah Yesus Kristus
selalu menerangi hati dan kehidupanmu. Biarlah Yesus Kristus yang selalu menuntun arah perjalanan hidupmu, tentu di dalam firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Banyak terang yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi ingatlah saudara, terang dan sukacita yang datang dari dunia ini sifatnya hanya sementara, tidak kekal. Banyak sekali orang bisa menunjukkan sukacita atau menjadi terang bagi orang lain. Tetapi sering sekali terang itu memudar. Terang itu seperti fata morgana yang sepertinya ada, ternyata tidak. Tetapi hari ini kita mendapatkan sukacita, bahwasanya terang yang sesungguhnya itu ada dan terus ada, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, jika pergumulanmu membuat kehidupanmu menjadi gelap, arah hidupmu tidak menentu karena sulitnya keadaan, teruslah hidup di dalam Tuhan. Carilah Dia senantiasa, gelutilah firman-Nya setiap hari. Maka di sana engkau akan merasakan bahwasanya terang itu selalu ada dan terus menuntun hidup kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam terang Tuhan. Dan biarlah hidup kita pun terus memancarkan sinar sebagaimana Yesus Kristus menerangi kehidupan kita. Ya, itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, yang sederhana untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, terang itu akan terus menguatkan dan menolong kita. Dan biarlah terang Yesus Kristus itu terpancar dalam kehidupan kita. Ketika kita memancarkan sinar terang Kristus, di sana kita sedang bersaksi bahwasanya Kristus Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Kita menjadi saksi Kristus yang lebih kuat di dalam segala situasi, kondisi di tengah-tengah dunia. Ingatlah saudara, Yesus Kristus adalah terang sejati. Dia hadir dalam kehidupan setiap kita. Sebab itu, hiduplah di dalam terang Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan yang menuruti keinginan-keinginan dunia, yang menuruti hasrat-hasrat kedanginan kita. Tetapi biarlah kita melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu saudara, hiduplah di dalam terang Tuhan. Terang yang sejati, terang yang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh hidup di dalam terang-Mu. Dan biarlah terang Tuhan menolong kami untuk tahu ke jalan mana arah tujuan hidup kami. Dan kami akan terus berjalan di dalam jalan terang kasih Tuhan untuk sampai di tujuan, di tempat yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah Engkau menyertai dan menolong kami dalam segala pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan melalui apa yang kami kerjakan. Tuntun dan ajarlah kami untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia, sehingga kami memancarkan sinar terang Tuhan yang terus hidup di dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang berduka cita. Engkaulah yang memberi kekuatan, menolong mereka dalam setiap masalah, dan memberi kekuatan serta penghiburan bagi mereka yang berduka. Kami pun berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan, Engkaulah yang memberkati obat dan makanannya, para medis dan keluarga. Biarlah itu semua sebagai jalan Tuhan untuk memberikan kepulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami percaya seluruh kehidupan kami ada di dalam pengendalian kasih-Mu. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang memberkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.